SMK Yapis Fakfak dengan visi menjadi sekolah yang berkualitas, berlandaskan intak dan iptek, menghasilkan tamatan yang berakhlak mulia dan mampu berwirausaha dan bersaing dalam dunia kerja serta peduli terhadap lingkungan. Misi SMK Yapis Fakfak: meningkatkan kualitas intak dan iptek, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, mengembangkan fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan mutu kelembagaan dan manajemen, meningkatkan kualitas pengelolaan unit produksi bisnis center dalam menunjang kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan warga sekolah melalui pembelajaran berbasis industri, meningkatkan hubungan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, meningkatkan peran guru dan siswa untuk peduli dalam pengelolaan lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Di bawah kepemimpinan Kepala SMK Yapis Fakfak, Ibu Haja Basiati SE MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami, Kepala SMK Yapis Fakfak, Haja Basiati SEMM, untuk kali ini memperkenalkan SMK Yapis Fakfak. Alhamdulillah, semenjak tanggal 30 Januari 2020 telah terjadi serah terima jabatan dari Bapak Haji Sumarwan MPD kepada saya, Haja Basiati SEMM, selaku Kepala SMK Yapis Fakfak. Dan berikut akan kami tampilkan profil SMK Yapis Fakfak, Provinsi Papua Barat. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Salih Bungut SEMM selaku Wakasek Bidang Kurikulum SMK Yapis Fakfak. SMK bisa, SMK hebat. Saya Nurhaini SEMM, Wakasek Bidang Kesiswaan SMK Yapis Fakfak. Saya Budi Irwanto SPD, Wakasek Bidang Dudi dan Sarpras SMK Yapis Fakfak. Kami Guru Muatan Nasional SMK Yapis Fakfak. Saya Nurlia Esos, Guru Mata Pelajaran PPKN. Saya Asriani Lada SPDI, Guru Mata Pelajaran PPKN, SMK Bisa. Saya Rustam Kafara SPDI MM. Saya Rahayu Ari SPDI, kami Guru Pendidikan Agama Islam. Saya Budi Irwanto SPD. Saya Endri Safitri SPD. Saya Odi Fitri SPD. Kami Guru Bahasa Indonesia. Saya Taufik Hidayat SPD. Saya Jumila Purwa SPD. Saya Sansia Rajaki SPD. Kami Guru Matematika. Saya Kode Rahma RC SPD. Saya Muhammad Kadafi Lamisa SPD. Kami Guru Bahasa Inggris. Saya Endri Safitri SPD, Guru Sejarah Indonesia. Saya Jufri SPD. Saya Effendi Musad SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Saya Dwi Fajar SE, Guru Seni Budaya. Kami Guru Muatan Kewilayahan SMK Yapis Fakfak. Saya Rahmania Ilahi SPDI, Guru Bimbingan dan Konseling SMK Yapis Fakfak. Kami Guru Produktif Akuntansi SMK Bisa, SMK hebat. Saya Syahban Bakri SPD MM. Saya Saud Janu SE, Ketua Program Keahlian Akuntansi. Saya Fatimah Rumah SE. Saya Irjani Rahaul SE, Ketua Jurusan Manajemen Perkantoran. Saya Sarmi Rumalesin AMD. Saya Nurhaini SE MM. Saya Fanfil Firumalukur SE. Kami Guru Produktif Manajemen Perkantoran SMK Yapis Fakfak. Hai, saya Teguh Haryadi SPD, Ketua Jurusan
Teknik Komputer Jaringan, SMK bisa, SMK hebat. Saya Pandi Rahmat Sirpeva Eskov. Saya Indriani Sirpeva SP. Saya Fatmawati Wali Eskov. Saya Aldino SSI. Kami Guru Produktif TKJ SMK Yapis Fakfak. SMK bisa. Saya Hajawa Aci SPD selaku Guru Produktif pada Bisnis Daring dan Pemasaran ke Yapis Fakfak. Saya Muhammad Salipungin SEMN. Saya Juniati SE. Kami Guru Produktif Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Yapis Fakfak. SMK bisa, SMK hebat. Saya Wamarlin SPD, Ketua Jurusan Data Busana. Saya Kusmiati SPD. Kami Guru Produktif Tata Busana SMK Yapis Fakfak. Saya Istiana SPD. Saya Reni Lapatri. Saya Idris Weroy AMD. Kami usaha SMK Yapis Fakfak. SMK bisa. Saya Rifaja SE. Saya Jumila Tua SPD. Saya Yusuf Wijaya SPD. Kami tenaga perpustakaan SMK Yapis Fakfak. Saya Jumila Terua SPD. Saya Sansia Rajaki SPD. Kami pengurus dan karyawan Koperasi SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salipungin SEMM selaku Wakasek Bidang Kurikulum SMK Yapis Fakfak. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan kurikulum yang digunakan di SMK Yapis Fakfak, yaitu kurikulum 2013, disingkat K13. Kemudian bidang kalian apa saja yang diajarkan atau yang dimiliki di SMK Yapis Fakfak? Yang pertama adalah bisnis dan manajemen. Yang kedua bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, dan yang ketiga bidang keahlian pariwisata. Untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen ini terbagi menjadi 3 program keahlian. Yang pertama bisnis dan pemasaran, yang kedua program keahlian manajemen perkantoran, dan yang ketiga program keahlian akuntansi dan keuangan. Kemudian bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi memiliki 1 program keahlian, yaitu teknik komputer dan informatika. Kompetensi keahliannya adalah teknik komputer dan jaringan. Untuk bidang keahlian pariwisata itu memiliki program keahliannya yang disebut dengan tata busana. Mata pelajaran apa saja yang diajarkan di SMK Yapis Fakfak? Di sini ada 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah muatan nasional, yang kedua muatan kewilayahan, yang ketiga muatan kejuruan. Muatan kejuruan ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu C1 dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, C3 kompetensi keahlian. Di samping itu ada program unggulan yang dimiliki oleh SMK Yapis Fakfak, yaitu Teaching Factory. Apa itu Teaching Factory? Teaching Factory adalah konsep pembelajaran berbasis industri yang melibatkan siswa-siswi secara langsung bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Sekian dari saya selaku Wakasek Bidang Kurikulum SMK Yapis Fakfak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini bersama saya Ibu Nurhaini SE, Wakasek Bidang Kesiswaan.
Orang tua wali murid yang kami banggakan, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang tata tertib yang berlaku di SMK Yapis Fakfak. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tata tertib yang berlaku di SMK Yapis Fakfak telah disahkan dalam Surat Edaran nomor 423-783-63-2020 tentang tata tertib peserta didik SMK Yapis Fakfak. Dalam tata tertib ini terdiri dari 1. Dasar hukum, 2. Hal masuk sekolah, 3. Kewajiban peserta didik, 4. Larangan peserta didik, 5. Hak peserta didik, dan 6. Lain-lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan poin-poin yang terpenting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang saya bacakan itu adalah tentang hal masuk sekolah. 1. Bel masuk dibunyikan pukul 7.30 dan peserta didik hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. 2. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik berdoa bersama, dilanjutkan tilawah Al-Quran dan literasi selama 15 menit. 3. Melaksanakan sholat duha dan pembiasaan. 4. Jam belajar hari Senin dari jam 7.30 sampai jam 16.05. Hari Selasa jam 7.30 sampai dengan jam 15.25. Selanjutnya kewajiban peserta didik. Kewajiban peserta didik di sini lebih saya tekankan pada masalah pakaian atau atribut seragam. Pakaian seragam hijau toska untuk kelas 10, kotak-kotak hijau untuk kelas 11 dan 12 yang merupakan ciri khas SMK Yapis Fakfak adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang sejenis, model, dan warnanya berlaku di SMK Yapis Fakfak. Seragam khas SMK Yapis Fakfak dikenakan pada hari Senin dilengkapi dengan topi pek, ikat pinggang warna hitam, dan dasi sesuai warna seragam dilengkapi dengan logo Yapis di bagian depan. Hari Selasa, peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam praktik lapangan sesuai dengan jurusan masing-masing. Untuk jurusan TKJ berwarna merah, untuk jurusan akuntansi berwarna hijau, untuk jurusan manajemen perkantoran berwarna biru, untuk jurusan tata busana berwarna biru toska, dan untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran adalah berwarna kuning. Hari Rabu, pakaian seragam khas jurusan, baju hitam putih dilengkapi dengan jas jurusan yang sesuai dengan warna. Untuk jurusan TKJ berwarna hitam, untuk jurusan akuntansi berwarna hijau, untuk jurusan manajemen perkantoran berwarna biru, untuk jurusan tata busana berwarna merah bata, untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran berwarna kuning. Hari Kamis mengenakan batik SMK Yapis Fakfak. Hari Jumat mengenakan pakaian pramuka atau olahraga sesuai dengan kegiatan bersama. Yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, rambut dan makeup anak. Berambut pendek rapi, tidak gondrong, tidak dicat warna serta tidak gundul, tidak di model garis atau di model panjang pada bagian belakang khususnya untuk putra. Tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang, dan rantai di saku untuk putra. Rambut harus disisir rapi, tidak boleh dicat warna di sambuk untuk putri. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, tindik, telinga lebih dari satu khusus untuk putri. Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan. Tidak diperbolehkan memakai cat kuku atau soft lens untuk putri. Perhatian untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya diberikan HP, penggunaan HP hanya di luar jam pembelajaran kecuali jam pelajaran yang mengharuskan menggunakan HP. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Peserta didik mengikuti satu kegiatan ekskul wajib, yaitu kepramukaan, dan satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang ada di sekolah. Peserta didik harus mengembangkan rasa ikut memiliki dan memelihara sarana prasarana dan inventarisir kelas yang ada di sekolah, menjaga nama baik dan dimanapun
baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, serta menjaga kebersihan dan ketertiban di masing-masing kelas. Bahwa di SMK YP Safak juga diberlakukan adalah rapot siswa. Rapot siswa ini kita berikan kepada setiap siswa yang berada di SMK YP Safak, karena di dalam rapot ini akan berisi tentang prestasi anak-anak kita maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita dan akumulasi poin penghargaan untuk anak-anak kita. Sehingga ketika anak-anak kita yang berada di SMK YP Safak, ketika ada prestasi baik itu di tingkat sekolah, di tingkat kabupaten, provinsi sampai ke nasional, akan terakomodir di dalam rapot siswa. Begitu pula ketika anak-anak kita melakukan pelanggaran akan diakomodir, karena setiap pelanggaran akan ada poin-poin tertentu yang dikenakan untuk anak-anak kita. Semua ini kita lakukan semata-mata untuk menjaga anak-anak kita agar mereka mampu berprestasi, mereka mampu bersaing, dan insya Allah mereka handal, sehingga ketika mereka keluar dari SMK YP Safak, satu harapan kita mereka bisa memberikan manfaat untuk orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya saya perlu menjelaskan juga adalah tentang ekstrakurikuler di SMK YP Safak. Bapak Ibu, orang tua wali murid yang saya cintai dan selalu kami banggakan, ekstrakurikuler di SMK YP Safak terdiri dari ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Karena ini sudah disahkan, nomor kudat SMK YP Safak adalah 33010102 Gerakan Pramuka SMK YP Safak. Ekskul Pramuka merupakan ekskul wajib yang harus diikuti oleh siswa-siswi SMK YP Safak. Selanjutnya kami mempunyai ekskul tambahan, yaitu ekskul olahraga dan seni. Olahraga terdiri dari ekskul bola besar, yaitu sepak bola, futsal, dan voli. Sedangkan bola kecil adalah badminton dan tenis meja. Ekskul bela diri yaitu taekwondo dan tapak suci Muhammadiyah SMK YP Safak. Selain itu kami memiliki ekskul tambahan seni. Yang pertama adalah seni tari, tarian daerah maupun kontemporer. Seni suara yaitu paduan suara dan vokal grup. Seni Islami yaitu hadirat, tilawah, dan kasidah, ditambah dengan MC atau Master of Ceremony, dan kita mempunyai klub Happy English Club atau HEC dan Marching Band SMK YP Safak. Bapak Ibu, orang tua wali murid yang kami banggakan, di samping ada ekskul wajib dan ekskul tambahan, kami pun mempunyai kegiatan PPK. PPK itu apa? Adalah penguatan pendidikan karakter. PPK yang berlaku di SMK YP Safak, yang pertama kita menerapkan tentang budaya 3S. Ketika anak-anak kita datang harus ada dengan senyum, sapa, salam. Bapak Ibu, selain program PPK, kami pada kesempatan yang berbahagia ini di tahun 2020-2021, program yang akan selalu kami andalkan juga yaitu adalah program Guru Tamu. Program Guru Tamu ini dimaksud adalah untuk memberikan pelajaran kepada siswa secara langsung. Contoh nyata, orang-orang yang telah sukses di dunia usaha maupun orang-orang yang telah sukses di bidang pemerintahan. Sehingga ini akan menimbulkan kompetisi siswa, menimbulkan rasa ingin tahu, dan menimbulkan pengalaman tersendiri untuk siswa-siswi bahwa ada contoh nyata orang sukses baik dari SMK YP Safak itu sendiri, alumni ataupun lainnya. Yang kedua, yang pasti bahwa dengan adanya program Guru Tamu akan menambah referensi bagi siswa terkait dengan lapangan pekerjaan yang akan digeluti atau dimiliki oleh guru tamu, yang pasti akan menambah semangat untuk peserta didik dalam belajar maupun berkompetisi. Demikian, itu adalah dari bidang kesiswaan, karena nanti ada bidang-bidang lain yang akan menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Irwanto SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Humas Unit Usaha Dunia Industri. Di sini saya mempunyai tugas yang pertama melaksanakan penyusunan program pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kedua, menyusun program
kegiatan sarana dan prasarana. 3. Melaksanakan analisis dan kebutuhan sarana dan prasarana. Yang keempat, membuat uraian dan pengadaan sarpras. Selain itu juga kami di sini memelihara hubungan sekolah dengan orang tua dan komite, mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga atau instansi pemerintah, swasta, dan organisasi nasional, serta melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala sekolah. SMK bisa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saud Janun SE, Ketua Program Keahlian Akuntansi. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK Yapis Fakfak, di mana tujuan dari jurusan akuntansi adalah mampu menghasilkan lulusan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berilmu, cerdas, terampil, dan menguasai kompetensi kejuruan di bidang akuntansi, serta mampu bersaing di dunia kerja dan dunia industri. Mata pelajaran muatan peminatan ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dasar bidang keahlian. Mata pelajaran yang akan dipelajari meliputi simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. 4 mata pelajaran ini akan dipelajari di kelas 10 semester 1 dan 2. Yang kedua, dasar program keahlian. Meliputi mata pelajaran etika profesi, aplikasi pengolahan angka, akuntansi dasar, dan perbankan dasar. 4 mata pelajaran ini akan dipelajari di kelas 10 semester 1 dan 2. Yang ketiga, kompetensi keahlian. Meliputi mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, serta produk kreatif dan kewirausahaan. 6 mata pelajaran ini akan dipelajari di kelas 11 dan 12 semester 1 dan 2. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati, jangan pernah ragu mendaftar di SMK Yapis Fakfak, memilih jurusan akuntansi. Demikianlah penyampaian singkat saya tentang jurusan akuntansi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirjani Rahaul SE, Ketua Jurusan Manajemen Perkantoran. Jadi saya akan memperkenalkan tentang profil dari jurusan Manajemen Perkantoran. Sedangkan kelompok C atau produktif kejuruan itu terdiri dari C1, C2, dan C3. C1 atau dasar bidang kejuruan itu adalah mata pelajaran yang diajarkan adalah ekonomi dan bisnis, kemudian produk kreatif dan kewirausahaan, administrasi umum. Sedangkan kelompok C2 atau dasar kompetensi kejuruan itu adalah teknologi perkantoran, kemudian korespondensi, kearsipan, dan simulasi dan komunikasi digital. Kemudian kelompok C3 atau kompetensi kejuruan yaitu ada 4 mata pelajaran, yaitu otomatisasi tata kelola kepegawaian, kemudian otomatisasi tata kelola keuangan, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, dan otomatisasi tata kelola humas dan keprotokoleran.
tamatan dari SMK Yapis itu sudah banyak yang prestasi dan memegang jabatan di hampir semua instansi pemerintahan maupun swasta di Kabupaten Pampat. Jadi untuk anak-anakku jangan ragu untuk masuk di SMK Yapis Pampat. SMK bisa, SMK hebat. Hai, saya Teguh Haryadi SPD dari program studi Teknik Komputer dan Informatika, konsentrasi Teknik Komputer dan Jaringan dari SMK Yapis Pakpak. Tujuan dari program studi TKJ ini adalah membentuk peserta didik yang selalu mengerti tentang teknologi. Jadi peserta didik nanti akhirnya tidak ketinggalan dari teknologi. Pada program studi Teknik Komputer dan Jaringan dan Informatika ini, peserta didik akan mempelajari mata pelajaran produktif antara lain untuk kelas 10, pemrograman dasar, perakitan komputer, desain grafis, jaringan dasar, dan sistem komputer. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 akan mempelajari yang pertama teknologi berbasis luas atau WAN. Yang kedua administrasi infrastruktur jaringan. Kemudian administrasi sistem jaringan. Kemudian teknologi layanan jaringan. Kemudian yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, yang terakhir inilah diharapkan mampu peserta didik bisa membuka lapangan kerja sendiri. Jadi alumni atau lulusan dari program studi Teknik Komputer dan Informatika diharapkan mampu yang pertama membangun wirausaha sendiri dan wirausaha secara bersama-sama sesuai dengan bidangnya sendiri-sendiri. Yang kedua, bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang dipunyai. Yang ketiga, melanjutkan studi ke perguruan tinggi untuk mencapai cita-cita. Untuk sistem belajar mengajar di SMK Yapis Pakpak ini, terutama jurusan TKJ, kita mempunyai laboratorium komputer juga. Jadi sistemnya 30% itu teori dan 70% adalah praktek. Demikian deskripsi dari kami Teknik Komputer dan Informatika. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumiati SE selaku Ketua Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Yapis Pakpak. Perlu kita ketahui secara bersama bahwa bisnis daring dan pemasaran adalah sebuah kompetensi keahlian yang mempelajari dasar-dasar kemampuan dan keilmuan menjadi seorang marketing, baik marketing secara konvensional maupun melalui media daring atau online. Pada kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, siswa dapat mempelajari dasar program keahlian. Yang pertama, marketing. Yang kedua, perencanaan bisnis. Yang ketiga adalah komunikasi bisnis. Sedangkan kompetensi keahlian yang pertama penataan produk, yang kedua bisnis online, yang ketiga pengelolaan bisnis retail, yang keempat administrasi transaksi, sedangkan yang kelima adalah produk kreatif dan kemampuan kewirausahaan. Demikian penjelasan secara singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumarin SPD, Ketua Jurusan Tata Busana, jurusan yang termuda di SMK Yapis Pakpak, dibuka pada tahun 2017 dan menghasilkan lulusan perdananya pada tahun 2020. Mata pelajaran produktif diantaranya adalah IPA terapan, kepariwisataan, simulasi digital, pengetahuan bahan tekstil, desain busana, teknologi menjahit, dasar desain, pembuatan busana industri, pembuatan busana customer, pembuatan hiasan busana, dan produktif, kreatif, dan kewirausahaan. Fasilitas yang ada pada lab jurusan tata busana
Terdapat beberapa mesin, diantaranya mesin high speed, dan mesin ini biasanya dilakukan pada kalangan industri. Mesin manual yang dilengkapi dengan dinamo, mesin portable, mesin obras, mesin nyeci, dan pembuat alat kancing bungkus. Kita akan mengusahakan untuk tahun ajaran berikutnya mempunyai mesin bordir. Adapun tahapan-tahapan yang siswa lakukan pada saat mengikuti uji kompetensi keahlian adalah yang pertama, siswa membuat pola. Di sini membuat pola kecil. Yang kedua, merancang bahan untuk mengetahui berapa bahan yang akan kita pakai. Yang ketiga, membuat pola besar sesuai dengan model yang telah ditentukan, menggunting, menjahit, dan finishing. Demikian penjelasan dari saya jurusan tata busana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah profil SMK Yapis Fakfak Provinsi Papua Barat. Semoga apa yang kami informasikan ini dapat diterima baik oleh seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap SMK Yapis Fakfak. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali yang telah menitipkan anak-anaknya untuk kami didik kurang lebih selama 3 tahun ke depan agar menjadi generasi yang bisa bermanfaat, terutama bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi stakeholder yang berhubungan dengan SMK Yapis Fakfak. SMK bisa, SMK hebat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru SMK Yapis Fakfak Provinsi Papua Barat. SMK bisa.